Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi tentang analisis laba kotor. Sebelumnya, izinkanlah saya sebagai perwakilan dari kelompok 12 untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Ajeng Kusuma Eka Wardani, NIM 002. Kemudian saya sendiri, Silvia Nova Audina, NIM 010. Dan teman saya, Yunia Nur Azizah, NIM 025. Yang pertama, kita masuk pada pengertian. Laba kotor atau gross profit adalah laba yang diperoleh sebelum dikurangi dengan beban-beban yang ada di perusahaan. Sedangkan analisis laba kotor sendiri adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode 1 ke periode selanjutnya, serta sebab-sebab berubahnya laba kotor tersebut antara 2 atau lebih periode. Analisis ini digunakan untuk menentukan kebijakan di masa depan yang berkaitan dengan laba tersebut. Data-data yang diperlukan untuk melakukan analisis laba kotor yaitu yang pertama, target laba yang telah ditetapkan. Kedua, pencapaian hasil laba pada periode tersebut. Dan yang ketiga, laba pada beberapa periode sebelumnya. Selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi analisis laba kotor. Yang pertama, berubahnya harga jual. Artinya, berubahnya harga jual yang dianggarkan dengan harga jual yang ada pada periode sebelumnya. Kedua, berubahnya jumlah kuantitas atau volume barang yang dijual. Artinya, perubahan jumlah barang yang dijual dari jumlah yang dianggarkan dengan jumlah pada periode sebelumnya. Dan yang ketiga, berubahnya harga pokok penjualan. Artinya, perubahan harga pokok penjualan yang dianggarkan dengan harga pokok penjualan pada periode sebelumnya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Yunia Nur Azizah akan melanjutkan materi mengenai manfaat analisis laba kotor. Yang pertama, untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab naiknya harga jual. Yang ketiga, untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan. Yang keempat, untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan. Yang kelima, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan. Yang keenam, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi. Yang ketujuh, sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedelapan, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan. Kemudian terdapat contoh analisis laba kotor. PT Yumiko Maharani Tbk memiliki laporan laba rugi tahun 2006 dan 2007, harga jual persatuan, harga pokok persatuan, serta jumlah barang yang dijual dari kedua periode tersebut, yaitu sebagai berikut. Komponen penjualan bersih pada tahun 2006 100.000, pada tahun 2007 165.000. Komponen harga pokok penjualan tahun 2006 75.000 dan pada tahun 2007 110.000. Komponen laba kotor pada tahun 2006 25.000 dan pada tahun 2007 50.000. Jumlah barang yang dijual pada tahun 2006 1.000 unit dan pada tahun 2007 1.100 unit. Komponen harga persatuan pada tahun 2006 Rp100 dan pada tahun 2007 Rp150. Komponen harga pokok persatuan pada tahun 2006 Rp75 dan pada tahun 2007 Rp100. Dari data di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.
Yang pertama, terjadi peningkatan penjualan sebanyak 65.000 dari tahun sebelumnya, yaitu penjualan pada tahun 2006 sebesar 100.000 menjadi 165.000 pada tahun 2007. Yang kedua, harga pokok penjualan juga meningkat sebesar 35.000, yaitu dari tahun 2006 sebesar 75.000 menjadi 110.000 pada tahun 2007. Yang ketiga, laba kotor juga meningkat sebesar 100% atau sebesar 25.000 dari 25.000 pada tahun 2006 menjadi 50.000 pada tahun 2007. Yang keempat, jumlah barang yang dijual meningkat sebesar 100 unit atau 10%, yakni dari 1.000 unit pada tahun 2006 menjadi 1.100 unit pada tahun 2007. Yang kelima, harga persatuan meningkat sebesar Rp50 dari Rp100 pada tahun 2006 menjadi Rp150 pada tahun 2007. Harga pokok persatuan meningkat sebesar Rp25, yakni dari Rp75 pada tahun 2006 menjadi Rp100 pada tahun 2007. Langkah-langkah melakukan analisis laba rugi. Nomor 1, membuat tabel perubahan, dapat dilihat pada slide. Yang kedua, menganalisis sebab-sebab perubahan. Rumus yang dapat digunakan adalah QT2 dalam kurung PR2 dikurangi PR1, di mana QT1 jumlah atau volume produk sebelumnya atau yang dianggarkan, QT2 jumlah atau volume produk yang dijual sesungguhnya, PR1 harga pertama atau harga tahun sebelumnya atau yang dianggarkan, PR2 harga kedua atau harga yang sesungguhnya. Alasannya, yang pertama karena faktor penjualan. Penjualan pada tahun 2007 sama dengan 165.000. Jumlah penjualan tahun 2007 dikali harga jual tahun 2006. 1.100 unit dikali 100 sama dengan 110.000. Kenaikan laba kotor karena perubahan harga jual 55.000. Cara lain adalah jumlah penjualan 2007 dikali harga jual 2007 dikurangi harga jual 2006 sama dengan QT2 dikali PR2 dikurangi PR1 sama dengan 1.100 dikali 150 dikurangi 100 sebesar 55.000. Yang kedua, karena jumlah kuantitas penjualan. Jumlah penjualan tahun 2007 dikali harga jual tahun 2006 1.100 unit dan dikalikan 100 menghasilkan 110.000. Penjualan tahun 2006 100.000. Kenaikan laba kotor karena perubahan jumlah penjualan 10.000. Cara lain adalah PR1 dikali QT2 dikurangi QT1. Harga jual 2006 dikali jumlah penjualan 2007 dikurangi jumlah penjualan 2006 sama dengan 100 dikali 1.100 unit dikurangi 1.000 unit sama dengan 10.000. Analisis kedua adalah perubahan laba kotor yang diakibatkan harga pokok penjualan, yaitu persatuan maupun jumlah kuantitas. Rumus yang digunakan QT2 dikali HPP2 dikurangi HPP1, di mana QT1 jumlah atau volume produk sebelumnya atau yang dianggarkan, QT2 jumlah atau volume produk yang dijual sesungguhnya, HPP1 harga pokok penjualan sebelumnya atau yang dianggarkan, HPP2 harga pokok penjualan yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu karena harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan tahun 2007 110.000. Jumlah penjualan tahun 2007 dikali harga pokok 2006. 1.100 unit dikali 75 sama dengan 82.500. Kenaikan laba kotor karena perubahan harga pokok 27.500. Cara lain adalah QT2 dikalikan HPP2
dikurangi HPP 1, jumlah penjualan 2007 dikali harga pokok 2007 dikurangi harga pokok 2006, 1100 dikali 100 dikurangi 75 sama dengan 27.500.000. Yang keempat, karena jumlah kuantitas penjualan. Jumlah penjualan tahun 2007 dikalikan harga jual tahun 2006, 1100 unit dikali 100 sama dengan 82.500. Penjualan tahun 2006 sama dengan 75.000. Kenaikan laba kotor karena perubahan jumlah penjualan 7.500. Cara lain adalah KT1 dikali HPP 2 dikurangi HPP 1. Harga jual 2005 dikalikan jumlah penjualan 2007 dikurangi jumlah penjualan 2006, yakni 75 dikali 1100 unit sama dikurangi 1000 unit sama dengan 7.500. Yang ketiga, membuat laporan laba rugi. Laporan perubahan laba kotor. PT Yumiko Maharani Tbk laporan perubahan laba kotor akhir tahun 2007 dengan 2006. Yang pertama, kenaikan penjualan diakibatkan kenaikan harga jual sebesar 55.000, kenaikan kuantitas penjualan 10.000 bila dijumlahkan menjadi 65.000. Yang kedua, kenaikan harga pokok penjualan diakibatkan kenaikan harga pokok per unit sebesar 27.500, kenaikan kuantitas harga pokok 7.500 bila dijumlahkan sebesar 35.000. Yang ketiga, kenaikan laba kotor 30.000. Di samping itu, kenaikan baik oleh faktor harga jual maupun pokok penjualan dapat pula dilakukan analisis dengan cara lain. Analisis lain yang dimaksud adalah karena faktor A. Kuantitas penjualan. Contoh, faktor kuantitas penjualan yaitu kenaikan penjualan yang disebabkan oleh naiknya kuantitas jumlah penjualan jika tidak ada kenaikan harga jual. Harga persatuan 2006 sebesar Rp100, kenaikan kuantitas sebesar 100 unit. Kenaikan laba kotor karena kuantitas penjualan jika tidak ada kenaikan harga jual adalah 100 dikali 100 sama dengan 10.000. Yang B, harga jual. Contoh, faktor harga jual yaitu kenaikan penjualan yang disebabkan oleh kenaikan harga jual jika tidak ada kenaikan kuantitas penjualan. Kenaikan harga jual Rp50, kuantitas penjualan 2006 1000 unit. Kenaikan laba kotor karena harga jual Rp50 dikali 1000 unit sama dengan 50.000. C. Kuantitas penjualan dengan harga jual. Contoh, faktor kuantitas penjualan dengan harga jual yaitu kenaikan harga jual per unit dikalikan kenaikan penjualan. Kenaikan harga jual Rp50, kenaikan kuantitas 100 unit. Kenaikan harga jual per unit dikalikan dengan kenaikan kuantitas penjualan Rp50 dikali 100 unit sama dengan 5.000. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan laba kotor karena kuantitas penjualan Rp100 dikali 100 unit sama dengan 10.000. Yang kedua, kenaikan laba kotor karena harga jual Rp50 dikali 1000 unit sama dengan 50.000. Yang ketiga, kenaikan harga jual per unit dikalikan dengan kenaikan kuantitas penjualan Rp50 dikali 100 unit sama dengan 5.000. Total kenaikan laba kotor karena penjualan yaitu sebesar 65.000. Selanjutnya, kenaikan harga pokok 35.000 disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. A. Faktor kuantitas. Kenaikan harga pokok disebabkan kenaikan kuantitas dengan asumsi tidak ada kenaikan harga pokok. Yang pertama, harga pokok 2006 sebesar Rp75.
Yang kedua, kenaikan kuantitas sebesar 100 unit. Kenaikan karena faktor kuantitas Rp75 dikali 100 unit sebesar 7.500. B. Faktor harga pokok. Kenaikan harga pokok disebabkan kenaikan harga pokok per unit dengan asumsi tidak ada kenaikan dalam kuantitas. Yang pertama, kenaikan harga pokok per unit Rp25. Yang kedua, kuantitas yang dijual 2006 sebesar 1000 unit. Kenaikan karena faktor harga pokok Rp25 dikali 1000 unit sebesar 25.000. C. Faktor kuantitas dan harga pokok. Kenaikan harga pokok per unit kali kenaikan kuantitas. Yang pertama, kenaikan harga pokok per unit Rp25. Yang kedua, kenaikan kuantitas yang dijual 100 unit. Rp25 dikali 100 unit sama dengan 2.500. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut. Kenaikan karena faktor kuantitas Rp75 dikali 100 unit sebesar 7.500. Kenaikan karena faktor harga pokok 25 dikali 1000 unit sama dengan 25.000. Kenaikan harga pokok per unit kali kenaikan kuantitas 25 dikali 100 unit sebesar 2.500. Jadi, jumlah kenaikan harga pokok penjualan sebesar 35.000. Berikut ini laporan perubahan yang dibuat dalam tabel PT Yumiko Maharani. Laporan perubahan dalam penjualan HP dan laba kotor tahun 2006 dan 2007 dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu kenaikan dan penurunan diberi tanda disebabkan oleh berbagai faktor, dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Ajeng Kusuma Ekawardhani. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada slide ini kita akan membahas mengenai perencanaan laba kotor. Membuat rencana laba suatu perusahaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu usaha sebelum suatu kegiatan dijalankan. Dalam membuat rencana laba, perlu terlebih dahulu ditentukan atau dianggarkan target laba yang ingin dicapai. Baru kemudian disusun harga jual yang harus dipasang. Di samping itu, perlu ditentukan volume penjualannya. Manajemen, terutama dalam hal ini bagian pemasaran, harus mampu untuk menggenjot volume penjualan melalui strategi pemasaran yang tepat. Tanpa strategi pemasaran, sangat sulit untuk mencapai target yang ingin dicapai, apalagi dengan kondisi persaingan yang sedemikian ketat. Penyusunan rencana anggaran atau budget yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan haruslah mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian target tersebut. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain, yang pertama, volume penjualan tahun sebelumnya, kedua, harga jual periode sebelumnya, tiga, kecenderungan permintaan terhadap produk yang ditawarkan dari tahun ke tahun, empat, kondisi persaingan baik lokal maupun internasional, 5. Kecenderungan inflasi secara umum, 6. Kondisi perekonomian pemerintah dan masyarakat, 7. Kecenderungan perubahan selera masyarakat, 8. Budget promosi yang harus dianggarkan, dan yang terakhir pertimbangan lainnya. Khususnya dalam menyusun anggaran laba kotor harus dipertimbangkan pula ketersediaan harga pokok penjualan dan prediksi kenaikan harga pokok penjualan dari tahun ke tahun sebelumnya. Ketersediaan bahan baku penting mengingat apabila terjadi kelangkaan atau keterlambatan akan berakibat kepada harga jual dan jumlah barang yang dijual. Demikian pula dengan kenaikan harga pokok penjualan. Berikut ini budget laba kotor PT Roy AKC untuk beberapa produk per unit. Jenis produknya mawar dengan harga per unitnya, harga jual per unit 120, harga pokok unitnya 80, laba kotor per unitnya 40. Begitu juga pada melati dan kamboja.
Berikut ini budget laba kotor PT Roy Akase untuk beberapa produk secara total. Dapat dilihat pada tabel. Pada mawar jumlah unitnya dijual 10.000, laba kotornya 40, sehingga laba kotor keseluruhannya 400.000 dan seterusnya. Penjualan dan harga pokok penjualan secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel. Pada mawar total penjualannya 1.200.000 dengan harga pokok penjualannya 800.000 dan laba kotor keseluruhannya 400.000. Sehingga jumlah semuanya dari mawar, melati, dan kamboja adalah dengan total penjualan 4.300.000, harga pokok penjualan 2.700.000, laba kotor keseluruhannya 1.600.000. Keterangan yang pertama, angka 1.200.000 diperoleh dari unit penjualan 10.000 unit dikalikan dengan harga jual yaitu 120. Yang kedua, angka 1.400.000 diperoleh dari unit penjualan 10.000 unit dikalikan dengan harga jual 140. Yang ketiga, angka 1.700.000 diperoleh dari unit penjualan 10.000 unit dikalikan dengan harga jual 170. Yang keempat, angka 800.000 diperoleh dari unit penjualan 10.000 unit dikalikan dengan harga jual 80. Yang kelima, angka 900.000 diperoleh dari unit penjualan 10.000 unit dikalikan dengan harga jual 90. Dan yang keenam, angka 1 juta diperoleh dari unit penjualan 10.000 unit dikalikan dengan harga jual 100. Pertimbangan dalam penyusunan budget laba tersebut adalah yang pertama, kondisi keuangan perusahaan saat ini dan ke depan serta peluang memperoleh sumber dana tambahan bila dibutuhkan. Yang kedua, kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan untuk mengelola kegiatan perusahaan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Yang ketiga, kondisi persaingan untuk usaha atau produk yang sejenis, baik kondisi lokal maupun internasional, baik yang berkaitan dengan harga jual maupun kualitas barang yang dijual. Yang keempat, prospek usaha yang akan dijalankan ke depan dengan melihat potensi pasar yang dimiliki baik daya beli masyarakat maupun selera masyarakat. Yang kelima, pencapaian laba tahun-tahun sebelumnya sebagai ukuran untuk menentukan target laba ke depan. Yang keenam, kondisi ekonomi secara umum terutama yang berkaitan dengan ketersediaan bahan baku, inflasi, dan kebijakan pemerintah lainnya. Yang ketujuh, kondisi keamanan secara umum sehingga masyarakat tetap aman menjalankan aktivitas kesehariannya tanpa adanya rasa takut atau gangguan yang tidak perlu. Dan yang terakhir yaitu pertimbangan lainnya. Realisasi laba kotor PT Roy Akase. Berikut ini adalah realisasi harga jual, harga pokok penjualan, dan laba kotor per unit untuk masing-masing produk. Yang pertama yaitu pada tabel. Untuk jenis produk mawar, harga jual per unitnya 120, harga pokok unitnya 90 sehingga laba kotornya 30. Melati harga jual per unitnya 150, harga pokok unitnya 90, laba kotornya 60. Dan kamboja harga jual unitnya 180, harga pokok unitnya 105 sehingga laba kotornya 75. Berikut ini adalah budget laba kotor PT Roy Akase untuk beberapa produk secara total. Untuk pada tabel untuk produk mawar, jumlah unit yang dijual yaitu sebesar 9.000 dengan laba kotornya 30 sehingga laba kotor keseluruhannya yaitu 270.000. Begitu juga untuk melati dan kamboja. Penjualan dan harga pokok penjualan secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel. Jenis produk mawar, total penjualannya yaitu 1.080.000 dengan harga pokok penjualan 810.000 sehingga laba kotor keseluruhannya untuk mawar yaitu 270.000. Begitu juga dengan melati dan kamboja sehingga jumlah dari ketiga jenis produk ini yaitu dengan total penjualan 4.020.000 dengan harga pokok penjualan 2.550.000 sehingga menghasilkan laba kotor keseluruhannya yaitu 1.470.000. Dari hasil realisasi penjualan ini dapat dilihat perbedaan dengan anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut. Pada tabel dapat dilihat penjualannya ditetapkan target sebesar 4.300.000 sedangkan realisasinya 4.020.000 sehingga terjadi penurunan sebesar 280.000. Pada HPP-nya
Targetnya sebesar 2.700.000 dengan realisasi 2.550.000 sehingga terjadi penurunan sebesar 150.000. Sedangkan pada laba kotornya dengan target 1.600.000 ternyata realisasinya sebesar 1.470.000 sehingga terjadi penurunan sebesar 130.000. Dengan kata lain, perusahaan tidak mampu mencapai target laba yang diinginkan. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, adanya kenaikan harga pokok penjualan, yang kedua, kenaikan harga jual untuk, dan yang terakhir yaitu tidak tercapainya jumlah penjualan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.